Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Miss Neni. Nah, adik-adik, Miss Neni ini akan kembali mendampingi kita ya dalam pembahasan soal bahasa Indonesia kelas 5. Adik-adik kelas 5, siapkan alat tulisnya atau siapkan juga ingatannya ya. Kemarin jawabannya sama atau tidak dengan Miss Neni sekarang? Nah, seperti itu ya. Yuk, siap-siap. Kita akan simak pembahasan bahasa Indonesia kelas 5 untuk adik-adik. Silakan Miss Neni. Terima kasih Misti. Oke, adik-adik yang hebat, kita ketemu lagi bareng Miss Neni ya. Yuk, kita akan sama-sama membahas soal atau ngebaso bareng Komuba bersama Miss Neni, ngebahas soal bahasa Indonesia. Yuk, kita mulai saja. Oke, izin share screen ya adik-adik hebat. Nah, adik-adik boleh samakan ya jawabannya kemarin ngerjain tryout bahasa Indonesia udah sama belum ya jawaban aku gitu ya. Oke, kita langsung bahas saja nomor satu. Kita baca dulu ya teksnya ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Setiap orang terlahir dengan keunikan masing-masing. Ada yang pandai menari, ada yang mahir berhitung, ada yang suka membantu orang lain, dan ada yang senang bercerita. Keunikan ini membuat kita spesial dan tidak bisa disamakan dengan orang lain. Justru perbedaan inilah yang membuat hidup menjadi lebih berwarna dan menarik. Nah, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, nah di sini adik-adik memang harus teliti untuk menjawab soal-soalnya. Nah, mana yang sesuai dengan isi teks di atas? A. Semua orang harus memiliki keahlian yang sama, atau B. Keunikan setiap orang membuat hidup lebih monoton. C. Perbedaan justru membuat hidup lebih menarik, atau D. Hanya orang pandai yang memiliki keunikan. Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah C. Perbedaan justru membuat hidup lebih menarik. Keren. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan paragraf berikut. Buku disebut sebagai jendela dunia. Karena melalui buku kita bisa mengetahui berbagai hal dari seluruh penjuru dunia tanpa harus pergi ke sana. Mulai dari budaya negara lain, penemuan ilmiah, hingga cerita-cerita menarik dari masa lalu. Semua bisa kita dapatkan dari buku. Dengan rajin membaca, wawasan kita akan semakin luas dan pikiran kita semakin terbuka. Makna buku adalah jendela dunia dalam teks tersebut adalah A. Buku membuat kita ingin bepergian ke luar negeri. B. Buku hanya berisi tentang pemandangan dunia. C. Buku memberikan kita pengetahuan tentang berbagai hal di dunia. Atau D. Buku harus diletakkan di dekat jendela. Nah, adik-adik, mana makna buku yang paling tepat dalam teks yang sudah kita baca sama-sama? Oke, betul. Jawabannya adalah C. Buku memberikan kita pengetahuan tentang berbagai hal di dunia. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Bacalah cerita berikut ini. Yuk kita membaca lagi ya. Rina sangat menyukai origami. Setiap hari ia melipat kertas menjadi berbagai bentuk seperti burung, bunga, dan binatang. Melalui origami, Rina bisa mengekspresikan perasaannya. Ketika senang, ia membuat origami berbentuk bunga yang cerah. Ketika sedih, ia membuat origami berwarna gelap. Hobi ini membuat Rina merasa lebih tenang dan bahagia. Nah, adik-adik, berdasarkan teks tersebut, manfaat yang didapat Rina dari hobinya adalah A. Menjadi terkenal di sekolah. B. Dapat mengekspresikan perasaan dan merasa tenang. C. Menghabiskan banyak uang untuk membeli kertas. Atau D. Menjadi malas belajar. Nah, jawabannya apa? Betul, jawabannya adalah
B ya, dapat mengekspresikan perasaan dan merasa tenang. Di sini ada pernyataannya jelas ya. Ketika senang membuat origami berbentuk bunga yang cerah, ketika sedih membuat origami berwarna gelap. Jadi ternyata dari hobi itu bisa mengekspresikan perasaan dan merasa tenang. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Perhatikan lagi deskripsi berikut ini ya. Dalam kegiatan wirausaha, Andi belajar membuat kerajinan dari barang bekas. Ia mengumpulkan botol plastik, koran bekas, dan kardus untuk dijadikan tempat pensil dan vas bunga. Andi kemudian menjualnya kepada teman-teman sekelasnya. Dari kegiatan ini, Andi belajar tentang kreativitas, ketekunan, dan tanggung jawab. Nah, nilai positif yang dipelajari Andi, adik-adik coba dari kegiatan wirausaha tersebut. Apa nih kegiatan positifnya? A. Cara menghabiskan uang dengan cepat. B. Kreativitas, ketekunan, dan tanggung jawab. C. Cara meminta uang kepada orang tua. Atau D. Menjadi sombong karena menghasilkan uang. Jadi nilai positifnya adalah B ya, kreativitas, ketekunan, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada pernyataannya ya. Andi belajar tentang kreativitas, ketekunan, dan tanggung jawab. Jadi adik-adik boleh lebih teliti lagi ya. Jawabannya sebetulnya ada di teksnya. Oke, semangat kembali untuk membaca. Nomor 5. Setiap pagi, Dito selalu menyempatkan diri membaca buku selama 30 menit sebelum berangkat sekolah. Ia memiliki target membaca 2 buku setiap bulan. Kebiasaan ini membuat Dito menjadi lebih percaya diri dalam berdiskusi di kelas karena pengetahuannya yang luas. Guru dan teman-teman sering memuji Dito atas kontribusinya dalam diskusi. Hubungan yang tepat antara kebiasaan membaca dengan prestasi Dito di sekolah adalah A. Membaca membuat Dito malas mengerjakan PR. B. Membaca mengurangi waktu bermain Dito. C. Membaca membuat Dito lebih percaya diri dalam diskusi. Atau D. Membaca membuat Dito sombong terhadap teman. Nah, perhatikan clue-nya, petunjuknya, hubungan yang tepatnya apa antara membaca dengan prestasi Dito di sekolah. Jawabannya adalah betul ya. C. Membaca membuat Dito lebih percaya diri dalam berdiskusi. Nomor 6. Perhatikan paragraf berikut. Ketika diminta memperkenalkan diri di depan kelas, Sinta merasa gugup. Namun, ia mencoba mengingat keunikan yang dimilikinya. Sinta bercerita tentang kemampuannya memasak nasi goreng yang sudah ia pelajari sejak kecil. Ia juga menunjukkan foto nasi goreng karya yang pernah ia buat. Cerita Sinta ini justru membuat teman-teman tertarik dan memujinya. Strategi yang digunakan Sinta untuk mengatasi kegugupannya adalah A. Memuji diri sendiri secara berlebihan. B. Memperkenalkan keunikan yang dimilikinya. C. Menceritakan kelebihan orang lain. Atau D. Berbicara cepat agar selesai. Agar cepat selesai. Nah, kira-kira nih adik-adik masih ingat jawaban yang tepatnya apa? Nah, jawaban yang tepatnya adalah B. Memperkenalkan keunikan yang dimilikinya. Oke, keren. Kita lanjut ke soal nomor 7. Baca kembali teksnya ya. Semangat adik-adik untuk mengembangkan hobi menulis. Dani bergabung dengan klub menulis di sekolahnya. Di klub tersebut, Dani belajar berbagai teknik menulis dan mendapat masukan dari mentor. Kini, tulisannya semakin baik dan beberapa karyanya bahkan dimuat di majalah dinding sekolah. Dani merasa sangat bangga dengan perkembangan yang ia alami. Oke, sekarang pertanyaannya. Faktor utama yang membuat Dani mengembangkan hobi menulisnya adalah A. Memiliki banyak uang untuk membeli buku.
B. Bergabung dengan klub dan mendapat bimbingan. C. Mencontek karya orang lain. Atau D. Berhenti dari kegiatan yang lain. Oke, jawabannya B ya. Di sini jelas nih tertera jawabannya. Di klub tersebut Dani belajar berbagai teknik menulis dan mendapat masukan dari mentor. Jadi jawaban yang tepat adalah bergabung dengan klub dan mendapat bimbingan. Oke, semangat terus membaca adik-adik. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan studi berikut. Kelompok siswa kelas 4 ingin menjual minuman sehat selama kegiatan bazar sekolah. Mereka membuat rencana dengan membagi tugas. Ada yang bertugas membuat, ada yang mencatat keuangan, dan ada yang melayani pembeli. Meskipun awalnya ada kesulitan, akhirnya mereka berhasil menjual semua minuman dan mendapat keuntungan. Hal paling penting yang dipelajari dari kegiatan wirausaha kelompok tersebut adalah A. Bekerja sama dan melaksanakan tugas masing-masing. B. Cara menghabiskan makanan dan minuman. C. Menjual barang dengan harga mahal. Atau D. Menghindari kesulitan dalam berjualan. Oke adik-adik. Nah, mana jawaban yang tepat dari pertanyaan ini? Iya betul, yang A ya. Bekerja sama dan melaksanakan tugas masing-masing. Oke. Nomor 9. Bacalah teks berikut. Di perpustakaan sekolah, terdapat berbagai jenis buku yang bisa dipinjam siswa. Ada buku cerita, buku pengetahuan, buku biografi, dan buku keterampilan. Setiap siswa bebas memilih buku sesuai minatnya. Pustakawan selalu siap membantu siswa yang kesulitan menemukan buku yang diinginkan. Sikap yang sebaiknya dilakukan siswa ketika meminjam buku di perpustakaan adalah A. Meminjam banyak buku sekaligus meskipun tidak dibaca. B. Merusak buku yang dipinjam karena bukan milik pribadi. C. Memilih buku sesuai minat dan merawatnya dengan baik. Atau D. Menyembunyikan buku agar tidak dipinjam orang lain. Nah, tentunya jawaban yang tepat adalah memilih buku sesuai minat dan merawatnya dengan baik. Jadi, kalau banyak-banyak tidak dibaca juga jadi mubazir. Gitu ya adik-adik ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Perhatikan paragraf berikut. Semangat ya. Menemukan jati diri adalah proses yang panjang. Kita perlu mencoba berbagai kegiatan untuk mengetahui minat dan bakat yang kita miliki. Jangan takut gagal ketika mencoba hal baru karena dari situlah kita belajar. Yang terpenting adalah kita bersungguh-sungguh dalam setiap hal yang kita kerjakan. Pesan utama yang ingin disampaikan dalam teks tersebut apa nih? A. Tidak perlu mencoba hal baru karena berisiko gagal. Atau B. Menemukan jati diri membutuhkan keberanian mencoba hal baru. Atau C. Hanya orang tertentu yang perlu mencari jati diri. Atau D. Jati diri sudah ditentukan sejak lahir. Jawaban yang tepat adalah pastinya B. Menemukan jati diri membutuhkan keberanian mencoba hal baru. Seperti adik-adik yang hari ini sudah berusaha untuk belajar ngebaso bareng Miss Neni ya, itu juga butuh keberanian. Keren adik-adik sudah mengerjakan semua soalnya dan ngebaso bareng Miss Neni. Oke deh adik-adik, itu saja ya dari Miss Neni nih untuk bahasan soal bahasa Indonesia. Oke, terima kasih, Miss. Ya Allah ya. Oke, adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami ya dan apa ya, menjadi motivasi agar lebih mencintai aktivitas membaca. Oke, begitu ya, Miss ya. Karena kita Ya. harus membiasakan diri untuk membaca agar terlatih pemahamannya. Oke, kalau misalnya memang ada yang belum paham, boleh loh video ini diputar ulang lagi gitu ya. Karena nanti juga akan ada berbagai macam video itu berkaitan dengan mata pelajaran yang lainnya. Boleh adik-adik nanti diakses juga ya. Oke, terima kasih Miss Neni, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Misti dan adik-adik hebat. Dadah.